semuanya, balik lagi di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony. Kembali lagi bersama aku, Rani Raj. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari kira-kira ekspektasi apa sih yang dibebankan kepada Master of Ceremony ketika memandu acara. Selanjutnya, aku akan membahas terkait hal yang paling penting. Kalau kalian tadi notice ya, dari mulai komunikasi, public speaking, sampai dasar-dasar tentang Master of Ceremony, aku selalu meng-highlight bahwa kita harus audience oriented. Kita harus berorientasi kepada audiens. Kita harus menempatkan diri sebagai audiens. Kita harus memikirkan bagaimana mereka menangkap informasi yang kita sampaikan, bagaimana mereka menginterpretasikannya, dan bagaimana mereka merespon informasi tersebut. Bagaimana sih cara memahami audiens? Ini dia ada beberapa hal yang aku kutip ya dari beberapa tulisan juga, dan semoga ini bermanfaat karena aku sudah mengumpulkan faktor yang penting untuk kita pelajari setidaknya ya tentang memahami bagaimana sih pola pikir audiens kita. Oke, aku mau meng-highlight semua ya. Ada level pengetahuan. Ini tandanya audiens kita itu sebenarnya di topik yang kita bawakan ini pemula atau sudah expert sih, sudah ahli. Lalu usia, ini juga bisa kita kaitkan dengan penggunaan bahasa. Latar budaya, ini bisa kita kaitkan dengan personal touch. Lalu latar pendidikan, ini juga bisa kita kaitkan dengan penggunaan istilah-istilah yang lebih familiar di mereka. Lalu ada gender dan agama. Kita akan mulai dari level pengetahuan. Biasanya level pengetahuan ini kita identifikasi menjadi apakah audiens kita itu merupakan pemula atau ahli di bidang acara yang sedang kita bawakan. Contohnya membawakan acara terkait dengan let's say teknologi gitu ya. Lalu yang datang adalah wartawan. Maka kita bisa mengekspektasikan bahwa mereka cukup awam ya di bidang teknologi ataupun mereka mengetahui tapi pada level dasar saja gitu. Tapi ketika kita membawakan acara yang bertemakan teknologi, lalu yang datang itu software engineer atau programmer, maka kita bisa mengekspektasikan bahwa mereka sudah expert atau ahli di bidang ini. Sehingga kalimat-kalimat yang kita gunakan akan berbeda tentunya ya. Penggunaan kalimat, lalu treatment kita kepada mereka juga akan berbeda. Sama halnya juga ini digunakan oleh para pembicara ya. Jadi materi yang disampaikan pun akan bersifat berbeda. Selanjutnya, usia. Ini juga penting ya. Bagaimana kita mengetahui kurang lebih kita bisa men-screening kira-kira range atau rentang usia dari audiens kita itu berapa sih? Apakah masih sangat muda, misalnya anak-anak, atau remaja, atau dewasa, atau sudah berusia gitu ya. Ini bisa kita klasifikasi gitu ya. Kita screening saja kurang lebih penampilannya. Oh, ini sekitar ini milenial lah ya, 20 sampai 30 akhir gitu. Misalnya ya. Ini juga bisa berpengaruh dengan penggunaan bahasa yang kita gunakan. Misalnya kita sedang berada di acara yang semuanya sesepuh gitu ya, atau mungkin sudah cukup berumur gitu ya. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa gaul yang sedang ngetren saat ini di anak muda gitu ya. Tidak akan nyambung jadi kondisinya. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sopan, lebih bersahaja gitu ya, agar bisa diterima oleh mereka. Namun kalau misalnya acara kita acara perkumpulan anak-anak generasi Z ya, Gen Z misalnya, kita bisa menggunakan istilah-istilah atau kata-kata atau isu-isu yang sedang ngetren saat ini. Contohnya mungkin kalau misalnya sekarang ini kita bisa bawa-bawa isu Citaim Fashion Week misalnya, atau mungkin kita bisa bawa isu terkait hal-hal yang sedang ngetren saat ini, misalnya di TikTok mereka gitu ya. Itu banyak sekali yang bisa kita gunakan kalau misalnya audiens kita adalah generasi-generasi muda ya, karena memang mereka cenderung sangat update dengan kondisi terkini ya di media massa gitu. Selanjutnya latar budaya. Ini juga jadi hal yang menarik karena biasanya kalau misalnya kita, ini kecenderungan ya, kita menemukan orang yang memiliki latar budaya sama seperti kita. Contoh misalnya suku, kita akan menjadi lebih akrab dengan mereka. Misalkan Batak gitu ya, bertemu dengan acara yang perkumpulan adat Batak atau suku Batak. Lalu kita bilang Horas gitu ya, itu mereka akan merasa lebih dekat gitu ya. Atau mungkin kita merasa kita punya suku yang sama, atau kita punya latar budaya yang sama, kita memiliki kebudayaan yang sama, kita bisa bertukar cerita dengan hal yang familiar dengan budaya mereka, dan itu akan membuat mereka semakin dekat.
Contohnya lagi misalnya kalau kita lagi membawakan acara misalnya masyarakat Sunda gitu ya, kita bilang Sampurasun gitu ya, mereka akan tentunya merasa, oh ternyata MC-nya sama kayak kita gitu ya, jadi lebih akrab. Akan membangun kedekatan secara emosional ya, karena mereka merasa memiliki latar belakang budaya yang sama dengan si pembawa acara, seperti itu. Nah, selanjutnya latar pendidikan juga ya, ini menjadi penting. Jadi latar pendidikan ini mungkin kita bisa lihat kalau misalnya audiens kita, mereka semua kayaknya dari sipil gitu ya, atau mereka semua dari militer gitu backgroundnya, atau mereka, oh kayaknya ini orang-orang teknik semua nih gitu ya. Kita bisa menggunakan istilah-istilah yang familiar di pendidikan mereka gitu ya. Atau misalnya mungkin latar belakang pendidikannya pilot semua gitu ya. Kita bisa menggunakan candaan-candaan atau kita bisa menggunakan istilah, kita menggunakan bahasa yang memang familiar di profesi mereka dan juga latar belakang pendidikan mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya gender juga menjadi penting ya untuk kita mengidentifikasi audiens kita. Tentunya dengan kita mengetahui apakah audiens kita lebih banyak perempuan atau laki-laki, ini akan lebih mudah juga dalam kita membangun suasana yang sesuai dengan audiens kita. Nah, selanjutnya adalah latar belakang agama. Ini penting juga karena misalnya tentu setiap agama saya rasa punya ciri khasnya masing-masing ya. Misalnya kalau dalam agama Muslim kita bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai sapaan gitu ya. Atau kita bisa menggunakan sapaan-sapaan agamis lainnya seperti Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, seperti itu yang membuat mereka merasa diakui, yang membuat mereka merasa dianggap keberadaannya seperti itu. Nah, itu dia tadi kiat-kiat untuk mengenal audiens. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita bahas. Saya pun masih memiliki beberapa tips yang lebih teknis lagi terkait cara berkomunikasi dengan audiens yang baik dan bagaimana informasi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens di video-video selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.